kaitan dengan kemarin yang heboh OTT KPK itu, yang OTT Kepala Basarnas yang diberikan oleh KPK setelah diprotes oleh Mabes TNI dan kemudian pimpinan KPK minta maaf karena mengaku para penyidiknya khilaf. Sekarang giliran dari Direktur Penyidikan di KPK, Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu, ini namanya begitu ya, yang sekarang juga menjadi PLT Deputi Penindakan, itu mengundurkan diri gitu karena ya kelihatannya dia merasa mewakili perasaan dari para penyidik, loh kok jadi gue yang disalahin kan gitu. Padahal kan keputusan OTT itu pasti adalah itu keputusan dari pimpinan KPK gitu. Ya itu problem internal dari KPK yang dewasnya berarti nggak berpikir pada Hmm. waktu ada perintah OTT semacam itu. Walaupun OTT itu memang harus terselubung aktivitasnya itu. Hmm. Tetapi yang jadi problem adalah teguran dari Mabes ABRI itu. Dan itu Mabes bukan TNI itu. teguran yang penting seolah-olah ingin mengambil alih kasus Kepala Basarnas ini supaya dihentikan, bukan. Tetap TNI sebagai lembaga hendak memberi sindiran sebetulnya. KPK ini ngerti hukum apa enggak tuh? Kan Hmm. tetap ada undang-undang militer, oke. Tapi sekarang ada prinsip konektivitas itu. Dan ada Oh, iya. perjanjian bahwa kalau soal militer itu lakukan dengan cara yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu sama-sama dong kasih tahu dulu tuh. Hmm. Jadi ini bukan soal arogansi dari TNI. Ini adalah upaya untuk menertibkan prosedur. Ya ada orang yang terpaksa mesti mengambil alih kesalahan yang dibuat oleh pimpinan KPK atau Bapak Firly. Kan yang mesti mengundurkan diri mestinya Firly, itu dasarnya tuh. Ya, Jadi ya, ya, ya. secara ini rakyat kita mesti terangkan juga bahwa rakyat merasa kok TNI arogan ya. Ini saya kira bukan karena TNI arogan. Ini karena kedunguan dari KPK, itu intinya. Kan nggak bisa disembunyikan bahwa TNI marah justru karena ada anggotanya yang korupsi, supaya prosedurnya berjalan secara lebih masuk akal, ya libatkan TNI dalam perjanjian bahwa kejahatan anggota militer itu juga adalah bagian dari pengawasan Puspom, kan itu dasarnya. Atau juga tentara atau TNI merasa ini jangan-jangan kalau masuk ke KPK anggota TNI juga akan ada cawe-cawe di situ, lalu dihilangkan kasusnya kan. Jadi tetap kita curiga bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPK tidak lagi dihormati oleh lembaga yang lain tuh. Ya, ya, ya. Saya kira ada dua soal yang mesti kita bagi ya, Bung Rocky. Tadi internal KPK sendiri, yang kedua dari sisi TNI. TNI sudah menegaskan bahwa kasusnya akan berlanjut dan kita pastikan seperti juga diminta oleh Dan Puspom, kita harus awasi. Ya, pers media juga awasi, jangan sampai kalau dalam istilah kepolisian itu balik ke instansi asalnya dilapatnamkan. Saya kira nggak bisa, itu hancur juga TNI kalau sampai terjadi itu. Nah, kita fokus sekarang ini ya, jarang terjadi di lembaga kita itu ada orang yang merasa ketika dia apakah dia merasa bersalah atau kemudian dia merasa bertanggung jawab terhadap mengundurkan diri. Saya kira apa yang dilakukan oleh Brigjen Asep Guntur Rahayu ini contoh moral, etika moral yang tinggi, dia meninggalkan jabatannya karena dia ini kan bukan hanya direktur penyidikan tapi dia deputi penindakan. Jadi ini sebenarnya ini job bintang 2, artinya sebenarnya peluang dia untuk promosi juga tinggi di situ. Ini yang kita sebut beliau ini melakukan sesuatu beyond the call of duty. Artinya hal yang sebetulnya bukan tanggung jawab dia tapi diambil alih. Keadaan ini yang memungkinkan kita percaya bahwa ada memang di KPK orang-orang yang berintegritas, tapi dikelilingi oleh sistem yang buruk semacam ini. Jadi kelihatannya KPK memang tidak berhasil tuh untuk memperlihatkan pada publik bahwa dia lembaga yang masih dipercaya. Kalau ini kan juga menunjukkan TNI aja nggak percaya pada KPK, padahal ini dua lembaga negara yang harusnya bekerja sama tuh. Jadi kita mau lihat itu sebagai problem internal KPK. Tetapi kenapa KPK jadi begitu? Ya karena dia dilucuti fungsi-fungsinya kan, sehingga mungkin ada kepentingan KPK untuk melihat ya udah di OTT aja tuh, walaupun nanti akan ada problem tuh demi meningkatkan integritas. Padahal bukan itu intinya tuh. KPK dari awal udah nggak punya integritas ketika undang-undang KPK diubah untuk kepentingan Jokowi, untuk kepentingan presiden, untuk pengendalian sebetulnya kan. Jadi intinya sebetulnya di situ. Kita mesti balik lagi pada asal usul dan kekacauan ini, yaitu marwah KPK itu hilang ketika undang-undang KPK itu justru memenggal fungsi-fungsi strategis dari lembaga itu sendiri, dan fungsi-fungsi itu akhirnya diambil alih oleh masyarakat sipil tuh, melalui kritik, melalui apa namanya netizen jurnalisme tuh, dan semua ini kan bermula dari keinginan Pak Jokowi untuk menempatkan KPK di bawah kendali dia tuh, bukan sebagai lembaga independen lagi. Tapi yang kemudian orang disorot itu sekarang jadi itu, bahkan orang seperti Novel Baswedan mempertanyakan kenapa justru ada kasus semacam ini, kasus besar karena menyangkut seorang perwira tinggi TNI, Pak Firly malah memilih terbang ke Manado, meresmikan gedung dan bermain badminton gitu. Jadi terkesan katanya Pak Firly itu ya kabur atau melipir gitu kalau media menyebutnya.
Saya kira itu masalahnya di situ. Kan harusnya itu dua menit pertama itu Firly langsung tahu dia bikin konferensi pers dari Manado atau dari mana kan. Ya. Atau sebelum dia pergi kan. Kan ini artinya menghindar dari kasus dari polemik ini. Itu masalah kita ada kepemimpinan di KPK tuh. Jadi main dua sebetulnya tuh. Kalau terdesak udah dikasih anak buah tuh. Kalau menguntungkan diambil alih sebagai promosi kan itu yang buruk kan. Jadi kita mau tegur juga Dewasnya juga tuh. Sampai sekarang Dewas ya mungkin dia lagi periksa di kasusnya apa. Yang jelas kasus dari awal itu Dewas tahu bahwa ada potensi pelanggaran prosedur tuh, dan itu mestinya dikasih warning yang lebih awal kan. Dan Dewas kan akhirnya takut juga kalau dia mau bicara nanti apa namanya, ketua KPK akan tegur mereka tuh. Jadi kondisi di dalam KPK itu udah berantakan tuh. Hierarki etikanya hilang, komandonya juga berantakan. Nah, akibatnya kejadian semacam ini. Ya, iya. Saya ingat ini mudah-mudahan kalau ini salah saya tolong dikoreksi. Tapi setidaknya ini yang saya tahu bahwa sekarang ini prosedurnya setiap kali akan melakukan penyadapan, dan biasanya OTT ini kan pasti dimulai dengan penyadapan, itu harus ada izin dari Dewan Pengawas gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kalau memang betul seperti itu aturannya, ya sebenarnya bukan hanya Firly yang harus disalahkan, seperti Anda langsung lompat saja ke Dewan Pengawas. Dan kalau kemudian mulai dari Dewan Pengawas, kemudian pimpinannya yang tadi itu ngeles atau buang badan setiap kali ada kasus seperti ini, saya kira ya ini mengalami kemerosotan moral di kalangan para penyidik dan penyelidiknya KPK. Ya, cara yang terbaik tadi lebih baik mundur. Untuk apa membela lembaga semacam ini lagi? Itu sikap patriot, yaitu mundur aja tuh. Dan itu pelajaran untuk bos-bos dia juga, yang mundur aja. Kan ini lembaganya udah hancur, soalnya di situ kan. Dewas ngapain? Dewas itu jadi sekedar penonton kasus kan. Jadi imperatif etis dari Dewas, saya pakai kata itu supaya Dewas mengerti itu. Imperatif etis dari Dewas itu yang menggerakkan marwah KPK. Jadi KPK merasa oke, karena itu masih ada malaikat yang mengawasi mereka tuh, yaitu Dewas itu kan. Ternyata Dewas ini juga bagian dari persekutuan, saya nggak mau bilang persekutuan kejahatan, tapi dia itu yang jangan pakai kata iblis ya. Ya, dari itu ya. Jadi Dewas yang pasif ini yang menunjukkan bahwa dia nggak berfungsi sebagai malaikat. Oh, yang nggak berfungsi malaikat ya apa ya, kalau apa ada cara lain untuk mengatakan bahwa itu iblis sebetulnya kan? Karena bukan soal posisi dia, tetapi dia paham nggak bahwa kedudukan sebagai dewan etis itu mengontrol bahkan beyond atau melampaui hal-hal yang bisa dibayangkan dalam prosedur kan. Kan itu intinya kan. Jadi sinyal etis dari Dewan Pengawas ini tidak sampai pada Firly, itu dasarnya tuh. Tidak sampai pada masyarakat, sehingga masyarakat justru menganggap kalau begitu yang namanya Dewan Pengawas itu adalah semacam petugas humas. Kan orang hanya bilang begitu kan. Jadi Dewas sendiri nggak ngerti bahwa dia itu mulia, itu dasarnya atau itu konyolnya. Ya, jadi seharusnya yang mundur itu bukan direktur penyelidikan ya, direktur penyidikan yang Rocky, harusnya Dewas dan pimpinan KPK yang mesti rame-rame mundur ya. Jelas itu pertanggungjawaban akhirnya kan di situ kan. Dewas mesti bilang kami malu karena kami tidak mampu untuk memberi sinyal bahwa KPK itu taat prosedur. Kami malu karena kami tidak mampu memberi sinyal bahwa masalah ini akan menjadi masalah konflik antara lembaga misalnya. Kami malu karena masalah ini akan membuat TNI itu terpojok tuh. Kan begitu kan. Dan Dewas juga akhirnya karena dia nggak mampu bikin mitigasi, prediksi, maka TNI dipojokkan sekarang. Padahal sebetulnya bukan itu maksudnya tuh. Orang nggak tahu bahwa memang ada prosedur bersama itu konektivitas. Jadi intinya adalah KPK tidak memperlihatkan bahwa itu lembaga yang masih dipercaya publik. Akhirnya begitu tuh.